Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,34% ke angka 6.598. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham hari ini naik lumayan tinggi setelah ada sentimen positif dari pemerintah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita akan coba baca artikel berita ini. Siap-siap cuan Indi, PTBA, dan Adro atas wacana revisi DMO batubara. Jadi kita tahu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka opsi untuk mengevaluasi ketentuan capping harga batubara sebesar $70 per metric ton. Dan rencananya akan dinaikkan ke $90 per ton. Jadi Aspebindo menyambut baik adanya evaluasi harga DMO batubara. Asosiasi menilai penyesuaian harga DMO akan membuat industri batubara domestik lebih kompetitif. Bisa kita baca lebih lanjut. Apabila harga DMO tersebut resmi direvisi naik, maka hal ini tentu menjadi salah satu sentimen positif bagi produsen batubara terutama para emiten. Apalagi tanpa adanya revisi, produsen batubara dinilai tetap meraup untung. Jadi walaupun tidak naik, produsen batubara sudah untung. Jika dinaikkan akan lebih untung lagi. Jadi ini merupakan sentimen positif apabila beneran revisi terjadi. Dan hari ini bisa kita lihat saham-saham batubara bergerak naik lumayan tinggi. Yang pertama bisa kita lihat Indi hari ini naik 6% lebih ke harga 1.630. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 150 setelah ada berita positif ini, Indi naik kembali di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 1.600. Tapi ingat, ini belum uptrend walaupun naik 6% lebih karena dia belum terkonfirmasi break dari garis EMA 150 dan garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.680. Dan untuk garis MACD yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 6% lebih hari ini hanya terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat satu minggu terakhir ini kembali masuk mengakumulasi saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Indi masih ada potensi untuk naik menuju resisten di EMA 50 minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1.680 sampai 1.700. Tapi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 50 ini, Indi trennya masih akan sideways. Tapi dengan adanya sentimen positif ini, masih besar potensinya untuk naik menembus garis EMA 50 dan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Jadi apabila berhasil break dari harga 1.700, Indi berpotensi untuk mulai uptrend dengan target berikutnya di harga 1.800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA juga hari ini naik 3% lebih ke harga 2.800. Jadi kenaikan hari ini membuat PTBA berada tepat di resisten di harga 2.800. Dan secara tren PTBA sebenarnya masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah masih bagus karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini masih berupa support di harga 2.660 dan garis EMA 150 di sekitar harga 2.530. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat di atas resisten 2.800, resisten berikutnya atau target berikutnya itu di harga 3.000. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi besar. Sedangkan asing yang sebelumnya terus melakukan distribusi hari ini terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menarik untuk dipantau, pertama karena PTBA secara tren masih bagus dan kenaikan hari ini berada tepat di harga 2.800. Plus asing masuk dengan jumlah besar, walaupun di broker summary ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 2.700, menurut saya PTBA masih sangat layak untuk di hold. Karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan apabila minggu depan besok terkonfirmasi harga 2.800 terlewati, maka PTBA berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 2.900 sampai 3.000. Jadi bisa di hold untuk tren lebih lama
atau memang target take profit jangka pendek di sekitar harga 2.900 sampai 3.000 ini. Karena sebelumnya menyentuh harga 3.000, PTBA gagal break saat itu mulai bergerak turun. Berikutnya saya akan menganalisa saham Harum. Harum hari ini juga naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 10.975. Jadi kenaikannya membuat Harum berada tepat di resisten di harga 11.000. Yang dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat Harum terlihat gagal break, setelah itu mulai bergerak sideways untuk jangka pendek. Tapi untuk tren jangka menengah Harum masih bergerak sangat uptrend. Karena masih sangat layak untuk di hold. Karena memang Harum ada dua sentimen positif, yaitu pada sektor batubara dan sektor nikel. Dan untuk garis MACD yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada sedikit distribusi. Tapi sama seperti PTBA, asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Harum juga masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih bagus. Dan apabila terkonfirmasi break pada perdagangan besok hari, Harum berpotensi untuk lanjut naik mengetes resisten berikutnya di harga 12.000. Jadi Harum juga masih sangat layak untuk di hold, dan apabila teman-teman mau entry pun sebenarnya masih bisa apabila besok terkonfirmasi break di harga 11.000. Tapi teman-teman harus disiplin dan take profit apabila terlihat mulai turun saat gagal naik melewati harga 12.000 ini. Untuk saham Adro ini saya hari ini tidak terlalu membahas karena memang dalam 1 minggu terakhir ini saya sudah beberapa kali membahas saham ini. Karena memang saham ini ada beberapa sentimen positif, salah satunya adalah akan membagikan dividen income, dan hari ini karena ada sentimen positif berupa revisi ini, Adro juga ikutan terus bergerak naik, dan kenaikan hari ini membuat Adro berada tepat di resisten di harga 2.300. Jadi sudah naik mencapai target analisa sebelumnya. Jadi memang masih ada potensi untuk break dari harga 2.300 menuju target berikutnya di harga 2.500. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk mengejar di harga atas. Apalagi ditakutkan akan terkena dividen trap. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah masih sangat layak untuk di hold karena masih banyak sentimen positif. Jadi selama garis uptrend belum patah masih bisa di hold. Jadi yang terakhir saya akan bahas saham Doit. Jadi Doit bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan hari ini Doit juga naik 3% lebih ke harga 274. Dan bisa kita lihat untuk resistennya saat ini di harga 280. Sedangkan untuk support masih di harga 260. Jadi dalam bulan Desember ini Doit masih sideways dengan range harga di 260 sampai 280. Jadi setiap kali menyentuh harga 280 gagal break, turun mendekati harga 260 masih bisa bertahan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini terlihat mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat ini ada sedikit akumulasi, dan asing juga 1 minggu terakhir ini terlihat mulai masuk mengakumulasi saham Doit. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dilihat juga pergerakan saham Doit ini, karena teman-teman yang sudah mulai bergerak uptrend, cuma dia yang belum uptrend, plus saat ini sudah mulai bergerak sideways. Jadi seperti penjelasan saya pada video-video sebelumnya, apabila saham downtrend mulai sideways berarti minimal dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Dan apabila mulai terlihat ada tanda-tanda kenaikan, sudah bisa dipantau. Karena ada potensi apabila berhasil break dari garis EMA50, berarti garis uptrend Doit patah. Jadi kedepannya walaupun tidak uptrend, minimal dia akan bergerak sideways. Dan support di harga 260 pun saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 260, menurut saya masih bisa di hold karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi minggu ini saya lihat Doit masih ada potensi untuk naik mengetes resisten dari harga 280 sampai garis EMA50 yang saat ini di harga 284. Tapi ingat selama masih gagal break dari kedua resisten ini, Doit masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di harga 260. Jadi teman-teman bisa swing trade apabila memang mau trading jangka pendek atau memang mau hold selama masih bertahan di atas harga 260 juga masih oke. Terima kasih telah menonton video ini.
Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.